Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan pada T2.4 Ruang Kolaborasi, yaitu mengenai penerapan metode Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran kewirausahaan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 1 dengan anggota Irwana Kadir, kemudian Najmuddin, dan yang ketiga Hasanul Fitri. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning terkait dengan pembelajaran. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah untuk meningkatkan minat wirausaha dalam proses pembelajaran melalui metode PJBL. Yang pertama yaitu sebagai guru kita harus membuat proyek yang relevan dan menarik, gitu ya. Nah, proyek ini harus sesuai dengan minat siswa dan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan produk apa yang nanti akan mereka buat sesuai dengan kondisi kontekstual pembelajaran dan pengalaman yang mereka hadapi. Kemudian kita sebagai guru juga bisa memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dalam artian tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Jadi hal ini disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Kemudian bagaimana aplikasi nyatanya? Yaitu kita memberikan proyek yang harus memiliki penerapan dalam dunia nyata mereka nantinya. Seperti apa? Seperti misalkan riset pasar. Ya, contoh kecilnya kita bisa mengajarkan kepada peserta didik bagaimana meriset pasar, produk apa yang harus kita buat yang memang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Kemudian terkait keuangan, pemasaran, dan operasional bisnis. Jadi kita harus mengajarkannya bagaimana bisa diterapkan sehingga manajemen usahanya menjadi lebih rapi dan aplikatif. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan minat wirausaha, kita bisa memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, dalam artian guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik. Sebagai fasilitator, kita harus mampu mendorong siswa untuk bekerja sama dalam tim, untuk belajar komunikasi, negosiasi, dan kerja dalam tim. Nah, tentunya hal ini akan dibutuhkan oleh peserta didik nanti dalam berwirausaha, tentunya dalam komunikasi, negosiasi, dan kerjasama tim. Kemudian, guru sebagai fasilitator juga dapat memberikan umpan balik yang membangun secara berkala untuk membantu siswa memperbaiki proyek mereka. Jadi nanti ketika peserta didik sudah membuat proyek, kita dapat memberikan umpan balik, perbaikannya di mana, apa yang harus diperbaiki, mungkin bisa jadi dari produknya, atau dari proses keuangannya, atau dari operasional bisnis dan yang lainnya, sehingga ini akan menjadi proyek yang baik dan bisa diterima atau dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang ketiga, cara untuk meningkatkan wirausaha dengan metode PJBL dalam pembelajaran yaitu dengan cara sebagai guru kita harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, disinilah pentingnya kita membuat rencana pembelajaran, di mana dalam rencana pembelajaran itu kita sebagai guru harus sudah memikirkan agar sampai kepada tujuan pembelajaran, bagaimana cara atau langkah yang kita lakukan sebagai guru supaya proses perjalanan pembelajaran menjadi
suasana yang menyenangkan. Ya, salah satunya bisa menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan games atau simulasi bisnis yang bermakna tentunya untuk peserta didik, tidak sekedar untuk bersenang-senang gitu ya. Kemudian kita juga bisa memberikan apresiasi atas usaha dan hasil kerja siswa untuk meningkatkan motivasi. Nah, dalam artian di sini terjadi komunikasi dua arah gitu ya antara siswa dengan guru sebagai fasilitator. Jadi tidak gurunya saja yang berbicara, tetapi ada komunikasi dan diskusi yang aktif. Kemudian kita sebagai guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif gitu ya, yang mendukung di mana siswa akan merasa nyaman tentunya dan bisa berbagi ide yang kreatif dan kritis. Kemudian yang keempat yaitu melibatkan mentor dari dunia usaha. Nah, biasanya ketika kita melibatkan orang atau pengusaha yang sukses untuk berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi, ini akan lebih diterima oleh peserta didik. Karena apa? Karena sudah terlihat hasilnya, mereka akan mengikuti proses berjalannya seperti apa, dan mereka akan mengambil pelajaran atas apa yang sudah dilakukan oleh mentor dunia usaha ini. Nah, nanti kita bisa mengatur sesi mentoringnya bagaimana, di mana siswa bisa belajar langsung dari profesional di bidang wirausaha. Nah, tentunya nanti mungkin akan beragam minat peserta didik gitu ya. Nanti disesuaikan dengan minatnya di mana, kemudian nanti kita mengajak siswa untuk mengunjungi perusahaan atau bisnis lokal untuk melihat bagaimana manajemen di perusahaan itu ya, mulai dari operasional, kemudian marketingnya bagaimana, pengelolaan keuangannya bagaimana, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu bagaimana menerapkan metode Project Based Learning atau PJBL pada pembelajaran wirausaha. Jadi cara menerapkan metode PJBL terdapat 6 langkah. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Jadi pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dan dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Jadi perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek yang dilakukan atau atas proyek tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Jadi, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Selanjutnya yaitu monitoring keaktifan peserta didik dan kemajuan proyek. Jadi, monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Setelah monitoring, kemudian diadakan menguji atau menilai hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi, pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Jelaskan manfaat penggunaan metode Project Based Learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. PJBL memberikan siswa kesempatan untuk memilih topik proyek yang sesuai dengan minat mereka. Hal ini membuat mereka merasa lebih memiliki proyek tersebut dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Selain itu, PJBL juga mendorong siswa untuk bekerja secara aktif dan kolaboratif dalam tim, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu memperoleh pengalaman belajar yang nyata.
PJBL memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih nyata dan relevan dengan dunia kerja. Mereka tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam proyek yang mereka kerjakan. Hal ini membantu siswa memahami bagaimana konsep-konsep wirausaha diterapkan dalam situasi nyata. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman konsep wirausaha. Melalui PJBL ini, siswa dapat memahami konsep-konsep wirausaha secara lebih mendalam. Mereka belajar tentang riset pasar, manajemen keuangan, strategi pemasaran, operasional bisnis, dan lain sebagainya melalui pengalaman langsung dalam mengerjakan proyek. Hal ini membuat pemahaman mereka lebih kuat dan tahan lama. Kesimpulan dari penerapan penggunaan metode project-based learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha, yaitu PJBL ini dapat memberikan keefektifan dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa melalui pengalaman langsung dalam merancang dan menjalankan proyek bisnis. Metode ini mendorong kreativitas, inovasi, serta keterampilan berpikir kritis dan problem solving dalam menghadapi tantangan nyata. Selain itu, PJBL melatih peserta didik dalam kolaborasi, komunikasi, serta menumbuhkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Pembelajaran berbasis proyek juga menghubungkan teori dengan dunia nyata, meningkatkan motivasi belajar, dan membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja maupun dalam merintis usaha sendiri. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.